karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang mazhabku adalah Bung Halo Karno. Pidikas. Di tengah prahara gonjang-ganjing kasus pesantren Al Zaitun yang dikelola oleh Panji Gumilang, Habib Bahar bin Smith muncul dan menyatakan siap tampung para santri Al Zaitun jika pesantren tersebut akan dibubarkan. Selain itu, Habib Bahar juga mendesak pihak pemerintah agar segera menangkap Panji Gumilang. Lantas seperti apa perbandingan kedua sosok ini? Mari kita bongkar. Mazhabku adalah Bung Karno. Penceramah kontroversial Habib Bahar bin Smith angkat bicara terkait berbagai polemik pimpinan pondok pesantren Al Zaitun yang disinyalir menistakan agama Islam setelah berbagai ajaran nyelenehnya di ponpes yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat itu terbongkar. Habib Bahar meminta Panji Gumilang agar berhenti mempermainkan agama dan semua ajaran Panji di Al Zaitun disebutnya telah melenceng jauh dari syariat Islam. Penceramah yang kerap bolak-balik penjara ini mendesak pemerintah agar tak berlarut-larut membiarkan kasus ini. Ini kan melenceng, ini keluar dari syariat. Walaupun dia mau pakai ayat yang sering dia bawa-bawa itu. Lebih lanjut, Habib Bahar juga menyatakan, jika dalam penyelidikan yang dilakukan pihak berwenang ternyata Al Zaitun juga bersalah secara kelembagaan, maka ponpes terbesar di Asia Tenggara ini sudah selayaknya dibubarkan. Dia mengaku siap menampung semua santri dari Al Zaitun di pondok pesantren miliknya jika tempat mondok mereka itu memang dibubarkan. Habib Bahar memiliki pondok pesantren Tajul Alawiyin yang berlokasi di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Pesantren ini didirikan oleh Habib Bahar bin Smith pada tahun 2014. Dirangkum dari berbagai sumber, ponpes ini mengadopsi sistem salaf dan sering mengkaji kitab kuning secara mendalam. Layaknya pondok pesantren pada umumnya, pondok pesantren Tajul Alawiyin menggunakan kurikulum yang mengadopsi banyak kajian kitab. Terdapat 5 tahapan pengajaran di dalamnya, mulai dari tahap dasar, kemudian masuk kelas 1 sampai 5, hingga tahap tertinggi untuk menjadi pengajar. Pondok pesantren Tajul Alawiyin juga memiliki program menghafal Al-Quran, sehingga santri di dalam pesantren diwajibkan membaca Al-Quran 1 juz setiap hari. Para santri ini bukan hanya berasal dari wilayah Bogor, banyak juga santri yang berasal dari luar kota, seperti Sumatera dan Kalimantan. Santri di pondok pesantren ini tidak dikenakan biaya alias gratis. Rapat asrama yang dikhususkan untuk para santri menetap. Bangunan pondok pesantren Tajul Alawiyin tergolong modern dan megah, dengan dihiasi ornamen bebatuan. Pondok pesantren Tajul Alawiyin juga mengadakan majelis atau pengajian yang dibuka untuk umum. Salah satu pendakwanya tentu saja Habib Bahar. Tak heran bila pondok pesantren ini kerap ramai didatangi oleh jamaah. Sementara itu, pesantren milik Panji Gumilang yang saat ini sedang viral terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Al Zaitun diresmikan pada 27 Agustus 1999 oleh Presiden Republik Indonesia ketiga B.J. Habibie. Ponpes ini berdiri di atas lahan seluas 1.200 hektar dan memiliki bangunan masjid yang diberi nama Masjid Rahmatan Lil Alamin. Masjid berukuran 99 x 99 meter yang melambangkan Asmaul Husna ini terdiri atas 6 lantai. Dirancang agar mampu menampung sekitar 70.000 jemaah, serta diperkirakan akan menelan biaya pembangunan sekitar 100 miliar rupiah. Bangunan pondok ini berkonsep asrama yang terintegrasi dengan model bangunan modern. Selain itu, Al Zaitun juga memiliki hutan dan area persawahan sendiri. Pada tahun 2011, Al Zaitun tercatat memiliki 7.000 santri. Pada santri ini tak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga mancanegara, seperti Malaysia, Singapura, Timur Leste, dan Afrika Selatan. Berdiri selama hampir 3 dekade, Ponpes Al Zaitun belakangan menjadi kontroversi. Al Zaitun diduga melakukan penyimpangan ajaran agama. Muncul pula dugaan tindak pidana dan aksi kriminal di pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang ini. Beberapa hal yang disorot dari Ponpes Al Zaitun misalnya bercampurnya syaf jamaah laki-laki dan perempuan saat melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan kala itu ada seorang jamaah perempuan yang berdiri sendiri di depan para jamaah laki-laki. Kontroversi ini pun menjadi perhatian pemerintah. Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan pelanggaran di Ponpes Al Zaitun. Sama seperti kisah kontroversi Al Zaitun dan Panji Gumilang,
Habib Bahar bin Smith beberapa kali tersandung kasus. Yang pertama pada Desember 2018. Bahar bin Smith dilaporkan ke Polres Bogor lantaran disebut telah menganiaya seorang anak di bawah umur. Di sebuah pesantren di Kampung Kemang Bogor, ia pun akhirnya divonis hukuman 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada 8 Juli 2019. Di tengah menjalani hukuman, Habib Bahar kembali ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap supir taksi online pada tanggal 27 Oktober 2020. Ia disebut memukuli supir taksi online tersebut lantaran kesal karena menduga sang supir menggoda istrinya. Atas kasus ini, Habib Bahar dijadikan tersangka dan divonis penjara selama 3 bulan. Di dalam penjara, Bahar bin Smith kembali terlibat kasus penganiayaan. Kali ini, korbannya adalah terpidana mati kasus mutilasi dari Idam Henyansyah alias Rian Jombang saat keduanya menjalani hukuman di Lapas Gunung Sindur. Akibat penganiayaan tersebut, Rian mengalami luka yang cukup parah pada wajah. Keributan keduanya di dalam lapas dipicu masalah pribadi utang piutang sebesar 10 juta rupiah. Beruntung perselisihan antara Bahar dan Rian berakhir dengan damai pada tanggal 16 Agustus 2021. Tak lama kemudian, tepatnya pada Desember 2021, Bahar bin Smith dilaporkan atas kasus ujaran kebencian di Polda Metro Jaya. Laporan ini dipicu omongan Bahar dalam sebuah ceramahnya yang diduga menyinggung seorang pejabat negara. Kegiatan sehari-hari Habib Bahar memang bukan hanya berceramah, tapi dia juga merupakan seorang pebisnis. Salah satu bisnis yang digeluti oleh pendakwa asal Sulawesi Utara ini adalah bisnis air mineral. Air mineral yang ia produksi diklaim memiliki kandungan oksi yang tinggi dan telah didoakan langsung oleh sang Habib. Selain bisnis air, pria yang kerap dijuluki Habib Bule ini juga punya bisnis lain, yaitu toko sembako di daerah Bogor. Namun tak diketahui berapa jumlah toko yang ia miliki. Sementara itu, Panji Gumilang lebih dikenal sebagai seorang pengusaha galangan kapal. Bisnis galangan kapal ini mampu memperbaiki dan memproduksi berbagai jenis kapal, baik untuk kepentingan militer maupun sipil. Selain itu, sumber penghasilan Panji Gumilang juga diduga berasal dari aliran dana sumbangan atau sedekah para pengikutnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari penghasilan tersebut, banyak sumber informasi yang menyebutkan bahwa kekayaan Panji Gumilang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kekayaan fantastis milik Panji Gumilang bisa dilihat dari mobil mewah miliknya. Dalam beberapa video yang beredar, Panji kerap terlihat mengendarai mobil Toyota Land Cruiser berwarna hitam yang harganya mulai dari 2,4 miliar rupiah. Tak kalah dengan Panji, Habib Bahar juga ternyata memiliki beragam jenis mobil mewah yang harganya sangat menggiurkan. Yang pertama adalah Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam dengan plat nomor B111AL yang harganya mulai dari 500 juta rupiah. Selain itu, Habib Bahar juga mempunyai mobil yang sama dengan Panji Gumilang, yakni Toyota Land Cruiser. Namun versi yang lebih lawasnya yakni keluaran tahun 90-an. Harganya juga jauh lebih murah, berkisar antara 300 juta hingga 400 jutaan rupiah.